Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Rifan Pratama dari PS3A ingin menjelaskan tentang bisnis plan tentang bisnis yang berada di Rejang Lebong, yaitu salah satunya Nanona. Nanona adalah sebuah bidang bisnis yang bergerak di dalam bidang penjualan baju atau bisa disebut juga yaitu trip. Aspek pemasarannya, Nanona awalnya hanya mempunyai sasaran utamanya adalah remaja kuliahan, karena para remaja sangat mengawasi tentang permasalahan passion mereka. Jika tidak diawasi, maka passion untuk para remaja terganggu. Tetapi semakin banyaknya peminat dari pakaian yang ada di toko Nanona, sehingga banyak yang merekomendasikan untuk menyediakan pakaian dari brand lain untuk anak-anak serta orang tuanya. Yang kedua, target pasar premier. Konsumen yang datang langsung ke toko bukan hanya membeli pakaian thrifting yang lain, tetapi mereka juga bisa langsung memilih tentang permasalahan yang ada dalam fashion. Biasanya untuk konsumen di target pasar premier adalah orang tua. Yang ketiga itu target pasar sekunder. Konsumen dalam target pasar ini hanya wanita, tetapi dalam konteks yang lain bukan hanya wanita saja yang tertarik dengan pakaian thrifting dalam masalah fashion, tetapi dari sebagian para lelaki juga tertarik dengan produk yang ada di toko Nanona. Yang keempat, target pasar tersier. Selain konsumen yang berbelanja di Nanona untuk dipakai sendiri, juga ada konsumen yang membeli produk ini dan dijualkan kembali, reseller, dan toko tersebut juga memberikan perbedaan harga. Yang kelima, pesaing. Toko pakaian thrifting yang menyediakan produk yang lebih banyaknya pembedaan harga di toko satu ke toko yang lain. Untuk mengatasi pesaing di atas dari toko itu sudah menyediakan bahan untuk disampaikan kepada konsumen dengan pelayanan yang ada di toko tersebut, sehingga membuat perbedaan dari setiap tokonya. Dari aspek finansial, jika toko itu dapat memberikan banyak manfaat yang layak dan dapat memenuhi kewajiban finansialnya, maka baik itu dikatakan berhasil. Kegiatan keuntungan termasuk menghitung kebutuhan modal kerja awal dan perkiraan jumlah modal untuk pengeluaran dibutuhkan untuk pembelian aset tetap untuk toko itu. Dari aspek risiko yang dihadapi ketika saat membuka bal thrifting, banyaknya pakaian yang rusak serta harga bal yang terus naik. Aspek hukum, Nanona sudah memiliki NPWP dan surat izin usaha secara resmi sejak grand opening toko Nanona. Aspek teknis dilihat dari 7P. Yang pertama itu ada produk, price, place, promotion, people, physical, evidensi, proses. Aspek analisis SWOT, aspek kekuatan. Banyak peminat pakaian thrifting, kebersihan produk terjamin, barang yang sudah dibeli dapat ditukar kembali, melayani online shop, pakaian yang bagus serta harga yang murah. Harga yang masih aman di kantong, model yang unik menarik perhatian pelanggan. Aspek kelemahan, sangat banyak yang membuka usaha thrifting ini, merusak harga jual pakaian baru yang ada di dalam negeri, pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas, banyak barang reject saat bongkar bal, harga bal second yang mulai mahal. Aspek peluang, banyak disukai oleh remaja serta orang dewasa, pemasaran yang lancar, thrifting mulai dikenal ramai, tingkat gaya hidup semakin tinggi, permintaan fashion yang semakin tinggi. Aspek ancaman, persaingan harga, kekecewaan pelanggan, mulai banyak kompetitor, banyak barang baju yang dijual dengan harga yang murah. Aspek probabilitas, yang pertama itu aspek sosial bisnis, perkuat ekuitas merek usaha, menggunakan teknologi retail terbaru, membuat loyalty program yang kreatif, mengelola arus kas dengan baik. Selanjutnya aspek sosial, lingkungan. Banyak toko-toko lain dijalankan oleh organisasi amal untuk mengumpulkan dana bagi program-program sosial mereka, sehingga bisnis Nanona tidak hanya menyediakan pakaian yang terjangkau, juga berkontribusi pada tujuan sosial yang besar. Aspek penambahan, Nanona sebelum memulai sebuah bisnis, mereka telah membuat rencana bisnis atau bisa disebut dengan bisnis plan terlebih dahulu. Nanona telah mempromosikan terlebih dahulu agar banyak peminat dan banyak yang tertarik. Nanona sudah menentukan target pasar yang sudah tepat, yaitu mahasiswa salah satunya. Kesimpulan,
Passion adalah perpaduan estetika dan unsur kreativitas dari masing-masing individu yang dibuat sebagai bentuk ekspresi untuk mengungkapkan pada pakaian. Passion atau pakaian pada dasarnya adalah berfungsi sebagai penutup, perlindungan, kesopanan, dan daya tarik dari pribadi yang menggunakannya. Passion mempunyai cara non-verbal untuk menyampaikan makna dan nilai-nilai. Tidak hanya sebagai sebuah karya seni, akan tetapi passion juga dipergunakan sebagai simbol dan cerminan budaya yang dibawa, yaitu budaya nasionalis. Penerapan desain yang dibuat dapat dikenakan pada berbagai bagian rancangan yang menjadi penguat ciri khas suatu karya individu yang ingin ditonjolkan. Dalam sebuah passion, ada nilai-nilai yang ingin dipromosikan atau dikomunikasikan melalui apa yang ditampilkan. Bidang pakaian zaman para dewa-dewi dapat menjadi tema passion yang dapat digabungkan bersamaan dengan film Immortals menjadi suatu karya yang futuristik tanpa meninggalkan ciri khas pembuatannya. Demikian itulah penjelasan bisnis plan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.